Kembali lagi bersama Perspektif Awan bersama saya Coach di sini ya guys ya. Sekarang karena selalu ada pembahasan jadi saya usahakan setiap hari upload karena setiap hari memang selalu resah. Kemana ada yang komen tiap hari resah mulu karena ya keresahan sekarang dikontenin dan dicuanin kalau bisa daripada menjadi sesuatu yang tidak menghasilkan. Nah di sini kalian lihat bareng di sini, lihat semua ya. Maksudnya di sini pernah ada yang ngasih buku ini dikasih sama temen, dan temen itu baik sekali ya. Ini cuma dikasih aja buat hadiah dan buat bacaan kayak gitu. Dan di sini bukunya itu karangan dari Muhammad Nuruddin, judulnya Logical Fallacy, menguak kesalahan-kesalahan berpikir yang kerap kita jumpai sehari-hari ya guys ya. Nah di sini ketika saya baca buku ini tuh kayak seakan-akan membuka mata gitu loh, bahwa banyak sekali kerancuan-kerancuan dan ambiguisme dalam pola pikir dan kerangka berpikir manusia-manusia yang memang dari segala dimensi gitu loh. Maksudnya tuh kayak ada yang dari kalangan bawah sampai kalangan atas tuh banyak sesuatu yang ambigu gitu yang dikeluarkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan strategis, entah itu yang bersifat nasional sampai ke dusun sekalipun. Banyak, apalagi di desa ya, SDM-nya kan pasti kalah jauh ya, kalah progresif dengan yang di kota-kota kayak gitu. Itu kenapa pasti logical fallacy ini lebih banyak kita jumpai di kalangan menengah ke bawah ya, yang maksudnya yang kayak yang di kampung kayak gitu, secara pendidikan atau secara literasi, referensi, terus relasi kayak gitu kadang kurang. Jadi sangat-sangat wajar kita sering menjumpai lucu-lucuan. Jadi kayak di sini tuh banyak orang yang kayaknya seperti apa yang padahal isinya kayak apa gitu. Jadi kayak jangankan untuk menghatamkan buku ini, nggak perlu menghantamkan, kita cuma baca pengantarnya saja kita tuh udah mau ketawa rasanya kalau melihat faktanya yang ada di masyarakat kadang ya tidak terkecuali diri saya sendiri gitu, tapi setidaknya orang tuh punya sesuatu yang ada dasarnya kayak gitu loh. Maksud saya kalau seumpama orang berstatement atau mempunyai suatu pandangan kayak gitu tuh dasarnya apa, terus tendensinya kemana. Di sini saya tertarik banget untuk bahas buku ini karena kemarin bahas-bahas kasus mulu dan kejadian yang viral mulu, jadi tertarik untuk membahas sesuatu yang beda aja. Jadi kemarin lihat buku ini lama nggak dipegang dan kangen sekali, kangen pokoknya untuk membaca. Jadi saya mencoba bacakan awalnya. Ini cuma pengantar penulis aja. Ini belum isinya tapi pengantarnya aja. Tapi nanti akan kita temui sesuatu yang memang bisa menampar orang-orang seperti saya yang kolot dan ortodok ini. Orangnya konservatif karena itulah. Jadi nggak usah banyak bertele-tele. Pengantar penulis. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki kedewasaan dan kematangan dalam berpikir. Tak akan mudah bagi kita untuk menolak pernyataan itu. Jika Anda ingin menyaksikan kemajuan dalam suatu masyarakat, maka ubahlah cara berpikir mereka. Cara berpikir yang dangkal akan melahirkan masyarakat yang konservatif. Konservatif itu berarti ya kuno, kolot ya gitu ya guys ya. Cara berpikir yang lurus dapat melahirkan masyarakat solid dan progresif. Ya karena di desa itu orangnya mungkin SDM-nya itu nggak seprogresif di kota, jadi cara kemajuan dan kerangka berpikirnya agak ketinggalan gitu. Keteraturan dan keharmonisan hidup dalam suatu masyarakat banyak ditentukan oleh keteraturan cara berpikir mereka itu sendiri. Jika cara berpikir mereka kacau tanpa aturan, maka kemajuan pun tak akan lebih dari sekedar hayalan. Jadi kalau orang-orang yang kayak gini tuh kalau nggak punya
kedudukan atau tidak punya kapasitas untuk di depannya gitu sih nggak masalah ya. Yang menjadi masalah orang-orang yang di depan ini kayaknya orang-orang yang masih rancu kadang logikanya. Untuk membangun kehidupan yang berkemajuan, kita butuh cara berpikir yang teratur, kritis, dan sistematis, agar kita tidak disuguhkan dengan potret perdebatan yang tidak berkualitas dan kurang mendidik. Nah, seperti itulah khasnya orang Indonesia kayak gitu. Ya bukan semuanya ya, pasti kalau di dunia akademisi mungkin udah agak-agak maju ya. Tapi kalau yang akademisi yang kaya yang good looking kan kita tahu itu minoritas ya. Yang mayoritas tetap aja yang bodoh, yang miskin dan yang jelek. Dewasa ini di tengah keterbukaan berita dan informasi ditambah dengan minimnya perhatian masyarakat akan dunia literasi, kekeliruan dan kecacatan berpikir itu bisa kita jumpai dengan mudah. Tembok-tembok media sosial sering menjadi tempat pembuangan sampah karena diwarnai tulisan-tulisan dengan logika yang antah berantah. Memang kadang susah ya untuk menghindar dari sajian-sajian di sosial media yang memang orangnya tuh lucu-lucu gitu. Kita terusin, ini belum satu lembar ya. Orang yang berdebat di televisi tidak lagi berdebat untuk mencari kebenaran, tapi berdebat untuk memenangkan pertarungan. Kita sering dihadapkan dengan fenomena-fenomena semacam itu. Misalnya sering kita melihat orang tidak bersetuju dengan suatu pendapat, tapi yang dikritik dan diserang ialah orang yang mengemukakan pendapat itu, bukan pendapatnya itu sendiri. Tak jarang kita melihat orang memandang suatu pandangan sebagai sebuah kebenaran, tapi alasannya hanya karena dia dianut oleh banyak orang, bukan karena dalil dan pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada orang yang tidak setuju dengan suatu pendapat, tapi yang dia kritik bukan pendapat orangnya, melainkan pendapat yang dia bangun sendiri, yang kemudian dia nisbatkan kepada lawannya. Jadi banyak sekali sepengalaman saya ya, karena saya tinggal di dusun kayak gitu, apalagi pas ada event atau apa kayak gitu, ya kayak gitu, nggak kadang lari dari sesuatu yang memang dicari gitu. Ada banyak contoh kekeliruan berpikir lain yang bisa kita jumpai dalam percakapan kita sehari-hari, dan buku ini menyuguhkan penjelasan mengenai hal itu. Buku ini berusaha mengoreksi sejumlah kekeliruan berpikir yang kerap kita jumpai dalam percakapan intelektual kita. Mengomentari pendapat dengan pendapat, membangun premis, menarik kesimpulan dan lain sebagainya perlu kita tata dengan benar. Upaya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan berpikir itu harus ada. Dengan begitu kita bisa menjadi bangsa yang terdidik. Nah, ini masih kata pengantar ya. Jadi belum isinya. Kalau yang pertama ini di sini apa itu argumen, itu bab pertama ya. Jadi kata argumen ini kan sangat-sangat familiar di telinga kita ya, tapi kita kadang nggak tahu apa itu argumen gitu. Jadi orang tuh kadang tahu istilahnya, tapi untuk definisi aslinya itu kadang orang tuh nggak tahu gitu. Dengan jawaban sederhana, argumen ialah sekumpulan klaim atau pernyataan yang diajukan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan klaim yang lain. Jadi kadang seorang punya argumen kayak gitu, tendensinya itu bukan masalah apa substansi dari argumen tersebut, tapi faktor suka nggak suka kayak gitu, faktor kaya nggak kaya, faktor cocok nggak cocok kayak gitu aja. Jadi hal-hal yang kayak gini yang menghambat kemajuan Republik Indonesia gitu. Jadi kadang orang tuh ada yang narasinya itu narasi bahwa seakan-akan dia si paling paham gitu. Si paling paham dan si paling tahu mana yang lebih
lebih pas kayak gitu. Tapi kan itu kan harus diuji dengan argumen yang lain. Walaupun argumen itu tidak selalu tentang argumen salah melawan benar atau benar melawan salah. Mungkin juga benar melawan benar, juga mungkin salah melawan salah. Cuma karena progresifnya masyarakat di desa karena literasi, karena referensi, karena relasi kayak gitu, tidak seprogresif di kota, makanya yang seperti ini tidak populer. Tapi kadang orang semakin tahu dunia kayak gitu tuh, kadang menemukan hal-hal kayak gitu menjadi sebuah kelucuan gitu. Jadi banyak banget kerancuan berpikir apalagi di Indonesia sendiri ya. Di Indonesia, jangankan di desa gitu, yang di ibu kota aja, apalagi kadang ada yang di pemerintah kayak gitu. Pemerintah kita aja kadang masih rancu gitu loh. Ya seperti ya EKTP yang masih difotokopi. Jadi ini kan birokrasi basa-basi. Nah, yang udah-udah tuh yang ada tuh rapat tuh birokrasi basa-basi aja. Jadi rapat tahun kemarin, rapat tahun sekarang tuh, terus rapat tahun depan masih sama aja gitu-gitu aja. Terus apa gunanya diadakan rapat gitu kan? Kadang ini aja lucu aja. Jadi udah tahu skala prioritasnya apa, udah pada paham apa, tapi masih dirapatkan mau apa yang mau diprioritaskan, udah tahu semua dan dirapatkan, dan hasilnya itu aja, dan itu lucu sekali. Padahal di lapangan hasilnya ya sama Indonesia itu yang Jawa sentris terkadang. Itu kenapa yang di luar dari Jawa kadang itu ya kadang ada golongan separatis gitu ya, yang ingin merdeka dan menjadi negara sendiri karena memang ya kayak gitu, karena pilih kasih. Mungkin ketika sempat lihat di internet itu harga di Papua itu sangat-sangat mahal, dan ada seorang content creator yang bilang pantas ingin bisa sendiri karena memang tidak merata kayak gitu. Nah, sebenarnya ini ketrigger sih guys, ketrigger sama tadi sempat ngikutin rapat kayak gitu. Jadi lucu banget, dan ini ditumpahin nanti, walaupun ini akan jadi musuh masyarakat tentu saja, tapi tidak peduli. Saya tidak punya kepentingan apapun kecuali menghapus kekolotan yang ada gitu. Jadi sesuatu di Indonesia itu kayak kebanyakan birokrasi gitu. Jadi majunya tuh maju karena kebanyakan birokrasi basa-basi. Jadi karena alasan ini, alasan itu, segala macem. Aduh, pokoknya ribet. Tapi itulah, ya kita ikuti aja. Tapi daripada ngomong di belakang dan nggak berani speak up, ya mending dikontenin, siapa tahu jadi cuan gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa ya guys ya, mau rame mau enggak ya terserah, mau suka mau enggak itu sah-sah saja. Karena ketika mungkin mereka nggak suka sama saya, ya tidak mempengaruhi apapun. Saya tetap menghindari kesalahan-kesalahan berpikir yang kerap kita jumpai sehari-hari. Itu kadang banyak kelucuan sih, tapi kalau disampaikan di sini kadang tuh lebih vulgar ketika lagi off cam gitu. Tapi nggak apa-apa, karena ini sebenarnya nggak sesuatu yang harus di instansi pemerintahan atau yang organisasi ya, tapi di kehidupan sehari-hari pun banyak gitu loh, nggak harus yang seperti itu. Kadang yang antar temen juga banyak, antar keluarga juga kadang banyak kesalahan-kesalahan berpikir yang kerap kita jumpai sehari-hari. Cuma masalahnya menasehati orang yang udah merasa pintar itu pekerjaan yang paling sulit di dunia. Jadi ya udah, kalau kata Imam Al-Ghazali itu ada 4 jenis orang, yang bahwa ada orang yang tahu bahwa dirinya tahu, ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu, ada orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, dan ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Pasti ini sudah populer banget, dan kalimat ini memang tinggal kita introspeksi diri aja, apakah kita
di golongan yang mana gitu loh. Di manakah kita? Ya, kita sendiri yang harus mengkoreksi diri sendiri. Jadi itu aja sih kayaknya. Kalau yang lain nggak ada ini sih, nggak ada ide untuk membahas apa. Cuma ya tertarik aja karena tadi sempet buka-buka terus nemu buku ini, terus sayang banget tidak dibikin buat bahan karena logical fallacy atau kesesat pikir ini banyak kita jumpai gitu. Kalau yang sesat itu orang-orang bawah itu sih nggak masalah karena tidak berpengaruh apa-apa. Ketika yang sesat itu yang di atas itu akan menjadi problem sih. Udah itu aja. Saya Kocet. Till next time. Cut.